Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabarnya? Mahasiswa yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Alhamdulillah. Iya, harus sehat, harus tetap semangat. Oke, supaya tidak lupa untuk absen. Ini absen sudah ada, silakan absen. Tapi ingat, yang nggak hadir nggak boleh titip absen. Setuju? Oke, baik. Hari ini masih seperti kemarin, pertemuan kita tentang administrasi supervisi pendidikan. Oke, baik. Next. Anatomi pernah pasti sudah mendengar tentang administrasi. Nah, tentang administrasi itu di sekolah, di sebuah lembaga, perusahaan pasti ada. Karena kita kuliah pendidikan, maka yang kita bahas hari ini adalah tentang administrasi pendidikan. Boleh dilihat, pengertian dari administrasi pendidikan adalah semua kegiatan. Jadi semua kegiatan, mulai dari apa itu kalau di sekolah? Ya, dari mulai pertama masuk sekolah biasanya ngapain? Iya, mulai dari pendaftaran, kemudian perkenalan lingkungan madrasah, kemudian baru masuk kegiatan belajar. Ketika mendaftar juga pasti ada menggunakan formulir pendaftaran, harus ada surat keterangan lulus, harus pakai foto, kartu keluarga, kemudian KTP orang tua itu juga harus dilakukan. Nah, itu ternyata juga bagian dari administrasi pendidikan. Apa itu? Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penataan sumber daya dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud siapa ya? Iya, kemudian sumber daya manusianya, termasuklah di situ dari mulai kepala sekolahnya, pendidiknya, sampai klinis service masuk nggak? Masuk. Baru kepada peserta didik. Oke, next. Nah, ini dia. Cakupannya luas administrasi ini, ya. Ada proses di situ. Nah, administrasi itu yang paling penting itu adalah proses. Mungkinkah hasil akan menjadi baik ketika tidak melalui proses yang baik? Hasil yang baik itu pasti melalui proses yang baik. Sama seperti kalian ini. Ketika kalian setiap hari harus ke kampus, walaupun lelah, walaupun banyak tugas mungkin di tempat kalian bekerja, tapi ada step by step proses yang kalian lalui sehingga nanti ketika mendapatkan hasil dinyatakan lulus, ada pasti kepuasan tersendiri dan akan beda dengan orang yang hanya sekedar datang, hanya sekedar duduk dalam kelas tanpa ada interaksi, tanpa ada hanya sekedar tugas segala macam. Saya rasa biasa lah kalau sekarang mahasiswa seperti itu ya, tapi yang hari ini datang, saya yakin itu adalah orang-orang yang mau menjalani sebuah proses. Oke. Ya, next. Saya jelaskan. Pertama ada planning. Ya, dalam tatanan administrasi, planning atau perencanaan itu sangat penting. Bayangin ketika orang dalam hidupnya tidak punya planning, maka dia pasti tidak punya tujuan. Dijalani aja, nanti bakal tahu nih di jalan itu mau kemana. Bisakah seperti itu? Tidak. Tapi adakah orang yang seperti itu? Ada orang yang seperti itu, tapi ketika nanti dia sudah berada di tengah jalan, dia tidak tahu nih mau kemana. Jadi ada satu contoh teman kalian sambil menjalani proses sebagai mahasiswa juga mencari pengalaman bekerja
alhamdulillah diterima sebagai seorang guru. Pengen kedepannya suatu saat ingin menjadi kepala sekolah. Kita aminkan ya. Amin. Nah, kalau gitu sebenarnya harus rajin-rajin, harus mendalami tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, oke, yang kedua tadi pengorganisasian atau organizing. Ya, semua harus terstruktur. Nggak bisa asal-asalan. Ketika membangun sebuah lembaga, ketika membangun sebuah institusi, ketika membangun sebuah organisasi, ada orang yang terlibat di dalamnya. Nggak bisa itu pekerjaan ditanggung sendiri. Seorang ketua misalnya, atau seorang kepala sekolah, kepala madrasah, pasti harus punya kemampuan lebih ketimbang hanya menjadi seorang guru. Kira-kira ilmu apa sih yang harus dimiliki seorang kepala atau pimpinan itu? Iya, benar. Harus punya integritas dia. Tapi dia harus punya ilmu manajemen. Kenapa? Ilmu manajemen itu sebenarnya kalau bahasa awamnya ilmu mengatur. Tapi dalam ilmu manajemen mengaturnya pakai seni. Gak sembarangan nyuruh. Kalau dia sembarangan menyuruh, apalagi di dunia pendidikan yang memang orang-orang yang sebetulnya orang-orang profesional kan, yang bekerja sebagai guru itu, bisakah dia menyuruh dengan sesuka hati, dengan bahasa yang enak? Enggak. Ada ketika orang bicara itu dia sebenarnya nyuruh, tapi orang yang disuruh nggak merasa disuruh. Nah, itulah pentingnya, itu salah satunya. Karena kita fokusnya ke administrasi, ya kita kembali ke administrasi. Yang ketiga atau writing, ini harus dilakukan, ya, diarahkan. Karena apa tadi? Administrasi adalah efektif dan efisien. Gak mungkin dia kerja semuanya. Oke, aku bagiannya ini, kerjanya ini. Aku bagiannya ini, kerjanya ini. Seorang guru, apa pekerjaan utamanya? Mengajar. Tanggung jawabnya kepada siswa. Ada satu kasus saya baca di sebuah sekolah, saya lupa sekolah di mana. Rame-rame gurunya itu mengundurkan diri dari sekolahnya karena tidak tahan dengan aturan. Kalau aturan tentang pekerjaannya itu nggak ada masalah kata mereka, tapi gurunya itu disuruh antar anak ke yayasan untuk sekolah, bahkan belanja, mengerjakan pekerjaan rumah, itu kan di luar dari tanggung jawabnya. Berarti pimpinan atau yang punya sekolah tidak berpatokan kepada ini kan administrasi dari. Oke, selanjutnya pengawasan atau controlling. Penting nggak pengawasan? Penting. Untuk apa? Ya. Manusia itu fitrahnya memang banyak salahnya, banyak hilangnya, banyak lupanya. Ketika kita berada di posisi yang nyaman, nggak pernah ditegur, mungkin nggak melakukan kesalahan. Pasti mungkin melakukan kesalahan. Makanya kita kadang nggak sadar, ketemu sama orang yang cerewet, punya orang tua yang cerewet, bisa punya teman yang cerewet, harusnya bersyukur loh. Maksudnya cerewet itu yang baik ya, bukan cerewet-cerewet nggak menentu. Artinya, dia sholat dia. Ada mungkin terkadang disebut sekali sih dia, tapi sebenarnya tanpa kita sadari, dia kategori orang ini loh. Benar nggak? Sekarang ini mungkin kalian pengawas yang paling utama siapa? Rumah orang tua. Kalau dia Allah itu memang ya. Cuman kan Allah itu nggak ada menegurnya kayak orang tua kita. Itu orang yang kita aja yang paham, yang ngerasa itu. Oke ya. Jadi pengawasan penting supaya rule yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan seharusnya. Next.
Ya, ada koordinasian atau koordinasi, ya, mengintegrasi berbagai kegiatan mudik dalam Pak. Jadi banyak kegiatan. Contoh, sampai di skup yang terkecil dalam sebuah lembaga, organisasi atau perusahaan, ada nggak organisasi? Ada. Nah, itu juga menjadi bagian. Artinya dalam sebuah lembaga sampai skup yang tertinggi sampai terbawah itu harus terjadi kerjasama. Bayangin kalau upah minimum service itu enggak datang satu hari, siapa yang ngebersihin? Berpengaruh nggak sama proses? Pengaruh. Maaf, toilet jadinya baunya nggak sedap. Gitu. Jadi saling menghargai, kerjasama, gitu ya. Oke, terus keuangan, penting nggak sih? Penting. Keuangan ini budgeting penting. Kalau nggak ada ini, apa istilah sekarang itu? Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya uang. Setuju ya? Sepakat ya? Masih anak muda aja udah seperti itu pikirannya. Oke, kemudian ada kepegawaian. Iya, ini mungkin kalau di swasta mungkin hanya berkisar mungkin penerimaan, guru, staf segala macam. Mungkin kalau di negeri mungkin masalah penempatan, pemindahan, ya. Nah, terakhir adalah hubungan masyarakat atau public relation. Penting ya? Penting, apalagi sekolah yang berada di kawasan penduduk. Kalau nggak baik hubungan sekolah, hubungan yayasan dengan masyarakat sekitar, apa terjadi? Bisa jadi di atas rumahnya sering lalu-lalang kendaraannya kan. Bahkan kalau misalnya waktunya masuk sekolah, pulang sekolah, orang banyak parkir di depan pagar dia, akhirnya ketika dia mau keluar lewat kendaraannya nggak bisa. Kalau tidak ada hubungan yang baik antara pihak sekolah, maka ini bisa jadi masalah. Bisa jadi mereka betul sekolah ini mengganggu kegiatan kami di lingkungan. Sama kita juga guru, ketika keluar dari lingkungan sekolah melewati orang-orang di sekitar itu kan paling tidak ada senyum dan sahabat kita. Ibu izin, permisi ya Bu, gitu. Jangan tiap hari kamu lewat dari rumah saya senyum buta, jangan sampai seperti itu. Ya, oke. Sebelum saya lanjutkan, kita masuk kasus dari kejadian yang sudah saya sampaikan. Kira-kira Anak Naomi pernah nggak mendengar terjadi sebuah kasus tentang kesalahan administrasi, baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat, atau tingkat yang lebih tinggi di pemerintahan? Ya, silakan, siapa yang bisa? Ayo. Saya memilih di bagian paling tinggi ya, di lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara, oke, apa itu? Di sini saya ambil mengenai kasus korupsi. Ya, apa kira-kira? Saya ambil mungkin mengenai Kasus korupsi itu biasanya karena apa? Lebih banyak karena ada beberapa kasus yang memang ya karena kesalahan administrasi. iya, kebijakan, ya, kebijakan. Jadi dicontohkan tadi ada beberapa satu kasus kesalahan administrasi di tingkat yang level pemerintah adalah korupsi. Tetapi banyak kasus korupsi itu yang memang si terpidana atau yang kena kasus korupsi ini tidak dapat uang sebenarnya, hanya karena salah kebijakan. Kalau sudah menyangkut kebijakan, pasti ada kaitannya dengan kesalahan administrasi. Nah itu ya contohnya. Next. Oke. Untuk tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Langsung ke bagian akhir. Dengan supervisi yang efektif, diharapkan kualitas pendidikan
dan hasil belajar siswa dapat terus meningkat serta dapat mendukung kemajuan bangsa. Dengan tatanan administrasi yang bagus, maka pengelolaan di sekolah menjadi baik juga. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk anak Naomi semua yang luar biasa yang mau interaktif dalam belajar. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Absen sudah. Terima kasih untuk kesempatannya. Bertemu kita di lain waktu. Mudah-mudahan kita sehat semua, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.